Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kami dapat mempresentasikan hasil dari kelompok kami terkait dengan analisis SWOT tentang kompetensi guru profesional. Baik, perkenankan saya sebagai host hari ini memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saudari Adinda Hidayah, yang kedua ada Saudari Dwi Ayu, yang ketiga ada Saudari Ainun Fikriyah, yang keempat ada Saudari Fitria Uswatun Hasanah, yang kelima ada Zalzal Nabilah, yang keenam ada Saudari Cantika Sintah, yang keenam ada Iin Sri Handayani, dan selanjutnya ada Saudari Risna, selanjutnya ada Saudari Suhesti, dan yang terakhir ada Saudari Nur Afifah Nawi. Kami akan menganalisis kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 8. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Dan hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT berdasarkan kompetensi pedagogik pada konteks strength atau kekuatan, yaitu mengembangkan pendekatan pengajaran yang terstruktur dan runtut guna mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian weakness, yaitu menggunakan metode pengajaran yang sama berisiko membuat siswa kelelahan dalam pembelajaran, terutama yang sudah mendapatkan pemahaman sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT berdasarkan konteks opportunity. Dengan menggunakan model pembelajaran, dimungkinkan terciptanya peluang bagi siswa untuk menguasai materi berikut dan atau materi lainnya dengan lebih cepat dan menyeluruh. Selanjutnya itu threats atau ancaman. Sulit bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk memahami mata pelajaran matematika, serta mempraktekkan ilmu yang diperoleh pada topik yang lebih kompleks. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT berdasarkan kompetensi sosial pada konteks kekuatan atau strength. Sebagai seorang guru matematika, kami merasa bahwa metode pengajaran yang kami terapkan sangat efektif dalam membantu peserta didik dalam memahami konsep mencari nilai rata-rata. Dengan menyediakan langkah-langkah yang jelas, kami melihat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik, yang meningkatkan rasa percaya diri mereka. Selain itu, lingkungan belajar yang kami ciptakan mendorong interaksi positif antar peserta didik, di mana mereka saling membantu dan berbagi pengetahuan. Hal ini tidak hanya memperkuat pemahaman mereka terhadap materi, tapi juga membangun keterampilan yang sangat penting. Kemudian, weakness atau kelemahan. Kami menyadari bahwa adanya kelemahan dalam pendekatan yang kami lakukan. Peserta didik mungkin menjadi terlalu bergantung pada langkah-langkah yang kami berikan, sehingga tidak berusaha mencari metode lain untuk memecahkan masalah. Selain itu, beberapa siswa dengan kemampuan yang berbeda mungkin merasa kesulitan mengikuti proses yang sama, yang bisa menyebabkan frustasi jika kami tidak dapat memberikan dukungan tambahan. Kami harus memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan untuk memahami materi dengan cara yang sesuai bagi mereka. Kemudian, opportunity atau peluang. Terdapat banyak peluang yang mengembangkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran ini. Kami dapat mengintegrasikan lebih banyak aktivitas kelompok atau diskusi yang memungkinkan peserta didik berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Selain itu, memanfaatkan teknologi untuk sumber belajar interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan dalam mendorong mereka untuk berkolaborasi lebih aktif. Dengan cara ini, kami bisa menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis,
dan menyenangkan, serta memperkuat keterampilan sosial mereka. Kemudian yang terakhir, threats atau ancaman. Kami harus waspada terhadap beberapa ancaman, keberagaman latar belakang pendidikan, dan cara belajar peserta didik yang berbeda-beda bisa membuat beberapa dari mereka merasa terasing di dalam kelas. Tekanan dari orang tua juga lingkungan untuk berprestasi juga bisa mempengaruhi dinamika sosial di dalam kelas, membuat peserta didik merasa cemas dan kurang percaya diri. Kami perlu menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa diterima dan didukung, sehingga mereka dapat belajar dengan optimal tanpa terbebani oleh ekspektasi yang terlalu tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT berdasarkan kompetensi kepribadian pada konteks strength. Guru memiliki kemampuan yang dapat mengembangkan karakter peserta didik sehingga mereka menjadikan guru sebagai teladan yang inspiratif. Pada konteks weakness, dalam proses pembelajaran, guru mungkin melakukan kesalahan dalam ucapan maupun tindakan. Hal ini dapat memengaruhi pandangan peserta didik terhadap mereka. Pada konteks opportunity, peningkatan keterampilan guru dalam membentuk karakteristik peserta didik bertujuan untuk memahami peserta didik sehingga perilaku mereka dapat dianalisis dan solusi terbaik dapat ditemukan. Pada konteks threats atau ancaman, minimnya dukungan dari keluarga dalam proses pembelajaran dapat menghambat perkembangan peserta didik. Kondisi ini memungkinkan peserta didik kurang termotivasi dan tidak mendapatkan bimbingan yang diperlukan untuk belajar secara efektif. Baik, saya akan menjelaskan analisis SWOT berdasarkan kompetensi profesional. Yang pertama, strength atau kekuatan. Penggunaan tren strategi pengajaran yang efektif untuk mencapai siswa digital dan strategi pengajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, weakness, kegiatan administrasi guru yang berlebihan membuat mereka sulit untuk fokus pada mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, opportunity, fasilitas sekolah yang kurang memadai atau memungkinkan guru memiliki bahan dan peralatan pengajaran yang lebih menarik. Partisipasi guru dalam pelatihan atau seminar yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengajarannya. Kemudian yang terakhir, threats, kebutuhan unik setiap siswa untuk memahami pembelajaran dapat menimbulkan tantangan bagi guru dalam mengembangkan model instruksional yang lebih efektif dan inklusif. Adapun kasus yang akan kami paparkan di sini adalah kasus seorang guru yaitu Rina. Nah, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya bagaimana menyelesaikan tantangan dalam pembelajarannya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT yang dimana ada strengths, weakness, opportunities, dan threats. Selanjutnya yaitu kompetensi guru profesional. Yang pertama adanya kompetensi pedagogik. Yang kedua yaitu kompetensi sosial. Yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Dan yang terakhir yaitu kompetensi profesionalisme. Adapun pemaparan dari kelompok kami yang akan dipaparkan oleh Saudari Dinda yaitu terkait dengan kompetensi pedagogik. Kepada Saudari Dinda disilahkan. Saya akan menjelaskan analisis SWOT berdasarkan pedagogik. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Rina menjadi sosok seorang guru yang berusaha memenuhi pemahaman siswa dengan cara terus belajar dan mencari cara bagaimana pembelajaran yang ia sampaikan dapat terserap oleh peserta didik dengan sangat baik. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu waktu yang dibutuhkan Rina untuk memahami setiap karakter dalam cara belajar siswa membuat Rina memerlukan banyak waktu untuk belajar kembali. Selain itu, waktu pembelajaran yang digunakan di awal kurang efisien karena Rina masih meraba bagaimana ia ingin menyampaikan pembelajaran kepada peserta didiknya. Selanjutnya untuk
opportunity dan threat akan dijelaskan oleh saudari Ana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT berdasarkan kompetensi, konteks, opportunity, dan threats. Di opportunity, keinginan Rina untuk terus mencari tahu dan belajar bagaimana pembelajaran yang akan kita sampaikan membuat pembelajaran yang disajikan tidak monoton. Selain itu, dengan terus-menerus belajar, Rina juga dapat menggunakan model-model pembelajaran yang baru yang dapat memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikannya. Kemudian, threat. Di dalam threat, tidak semua siswa dapat beradaptasi dengan mudah pada cara belajar baru, sehingga perkembangan siswa yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat dalam pembelajaran akan terhambat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT berdasarkan kompetensi sosial pada konteks strengths dan weakness. Untuk strengths atau kekuatan, di sini bisa dilihat bahwa kekuatan sosial dari Rina sebagai seorang guru kelas 1 SD mampu melakukan pendekatan berinteraksi sosial di kelas dengan peserta didik. Ia ingin menciptakan metode belajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didiknya dengan memudahkan anak-anak memahami konsep berhitung. Lalu untuk weakness atau kelemahannya bisa dilihat setengah dari peserta didik Rina ini masih belum bisa berhitung. Dan ini menjadi kelemahan bagi Rina dalam menjaga keseimbangan antara siswa yang memerlukan bantuan tambahan dan siswa yang sudah menguasai materi. Jadi bisa dilihat kelemahannya Rina kurang mampu memahami kemampuan siswanya. Untuk bagian opportunity dan threat akan dijelaskan oleh teman saya, Iin. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT berdasarkan konteks, opportunity, atau peluang. Rina memiliki beberapa peluang untuk meningkatkan pembelajaran berhitung. Salah satunya adalah mengikuti program pelatihan untuk guru, yang dapat memberinya metode pengajaran yang baru dan strategi untuk mengatasi kesulitan peserta didik. Selain itu, mendorong keterlibatan orang tua dalam proses belajar di rumah bisa menciptakan sinergi yang kuat, sehingga peserta didik mendapatkan dukungan tambahan. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi dan permainan edukatif juga dapat membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik bagi peserta didik. Selanjutnya, threat atau ancaman. Rina harus waspada terhadap ancaman yang dapat mengganggu proses belajar, seperti ketidakpuasan peserta didik. Jika metode pengajaran tidak efektif, siswa mungkin merasa frustasi dan kehilangan motivasi untuk belajar. Tuntutan kurikulum yang ketat juga bisa menambahkan tekanan, sehingga Rina perlu mempertimbangkan semua ancaman ini saat merumuskan strategi pembelajaran. Selain itu, faktor sosial ekonomi dan faktor eksternal lain yang dihadapi peserta didik seperti kurangnya dukungan di rumah dapat mempengaruhi motivasi dan fokus mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT berdasarkan aspek kompetensi kepribadian pada konteks strength, di mana pada poin pertama ini bisa dilihat bahwa Ibu Rina memiliki kecerdasan emosional, di mana Ibu Rina sebagai guru kelas 1 SD mampu memahami siswanya dengan kompetensi kepribadian yang kuat yang dia miliki, sehingga dia dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan membantu siswa dalam mengatasi tantangan dalam berhitung. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, di mana pendekatan pengajarannya yang terbatas. Dilihat dari ketidakfleksibelan dalam metode pengajaran dapat menyebabkan peserta didik Ibu Rina tidak mendekatkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, di mana hal tersebut dapat mengganggu hubungan positif antara Ibu Rina dengan peserta didik, sehingga dapat menghambat perkembangan akademik dan emosional peserta didik. Kemudian pada konteks opportunity atau peluang, Rina memiliki peluang untuk mencari metode pengajaran baru dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengajaran, sehingga siswa lebih mudah memahami materi dan meningkatkan keterampilannya sebagai pendidik dan menciptakan dampak positif bagi siswa. Pada konteks threat atau ancaman yang akan dihadapi Rina yaitu menghadapi siswa yang belum bisa berhitung dengan lancar dan menurunkan rasa percaya diri Rina yang berdampak negatif pada pengajarannya, karena menghalangi perkembangan akademik siswa, motivasi dan semangat belajar, dan mempersulit proses belajar mengajar.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis SWOT berdasarkan kompetensi profesional. Pada konteks strengths atau kekuatan, Rina menyadari bahwa tiap siswa memiliki kemampuan belajar yang berbeda dan sedang mencari cara untuk membantu setiap siswa secara efektif. Ini menunjukkan adanya kemampuan analitis dan reflektif dalam mengidentifikasi masalah pendidikan di kelasnya. Kemudian pada konteks weakness atau kelemahan, jika Rina belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran, berhitung, atau jika fasilitas dan alat peraga di sekolah terbatas, hal ini dapat menghambat upayanya untuk membantu siswa. Kemudian pada konteks opportunity dan threat. Pada konteks opportunity atau peluang, Rina memiliki peluang untuk mengeksplorasi metode pembelajaran yang kreatif, seperti penggunaan alat peraga, permainan edukatif, atau pendekatan berbasis teknologi. Pendekatan berbasis teknologi ini bisa meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian pada ancaman atau threat, beragamnya tingkat pemahaman siswa akan menyebabkan tekanan tersendiri bagi Rina. Mengingat sebagai guru, ia juga perlu mematuhi standar kurikulum nasional, tidak memberikan cukup ruang untuk menyesuaikan metode pembelajaran berdasarkan kebutuhan individual siswa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai solusi yang akan kami tawarkan. Nah, solusinya itu menurut kami jika dilihat dari tahap perkembangan peserta didik kelas 1 berkisar umur 6-8 tahun. Berarti masuk pada tahap operasional konkret. Menurut Erna Wulan 2003, anak usia 6-8 tahun umumnya sudah berada dalam jenjang pendidikan sekolah dasar awal, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Proses pembelajaran yang diterima anak di kelas sudah lebih terarah pada penguasaan kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan juga berangsur-angsur anak mulai mendapatkan materi pembelajaran yang lebih luas. Nah, jadi dari pemaparan itu, menurut kami yang dapat dilakukan Rina ialah belajar sambil bermain atau belajar menggunakan metode bermain. Bermain atau game tentu sangat menyenangkan bagi usia mereka. Rina bisa menggunakan game yang menarik sesuai dengan kemampuan peserta didik. Misalnya, permainan papan saku yang dapat kita lihat pada slide berikut, bahwa papan saku itu memiliki dua bagian, yaitu papan yang terbuat dari styrofoam, selanjutnya ada saku yang terbuat dari origami. Pada permainan ini, media benda yang digunakan adalah stick es krim. Bilangan yang dimaksud dalam pembelajaran akan diwakilkan oleh banyaknya stick es krim yang masuk pada saku. Banyaknya stick es krim adalah 3, maka gambar angka menunjukkan 3. Jika ditambahkan lagi 2 stick es krim ke dalam saku, maka banyak stick es krim menjadi 5. Maka bilangan hasil penjumlahannya adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi, permainan papan saku digunakan untuk melihat kemampuan peserta didik pada operasi bilangan, sebagaimana kurikulum pendidikan matematika yang digunakan pada operasi bilangan yang dimaksud adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan 1 sampai dengan 20. Maka dari itu kami menyarankan menggunakan game, karena pada dasarnya meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisir dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Selain itu, sesuai dengan tahap perkembangannya, yaitu operasional konkret, salah satu media yang digunakan bersifat nyata dan sangat mudah dipahami oleh peserta didik. Sehingga selain menyenangkan, media yang digunakan juga dapat dilihat, dipegang oleh peserta didik. Kasus 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajar materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota.
dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya. Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Oke, selanjutnya saya akan membahas analisis SWOT berdasarkan kompetensi pedagogi, berdasarkan aspek strength. Nah, di sini dengan menyusun pembelajaran yang dekat dengan lingkungan, peserta didik dapat mudah menghubungkan pengalaman peserta didik melalui contoh-contoh yang ada, sehingga pembelajaran lebih efektif, bermakna, dan menarik bagi peserta didik. Selanjutnya, weakness. Pemilihan contoh teks berdeskripsi yang hanya berfokus pada pantai dan makanan khas Bali belum cukup mengenali pemahaman peserta didik tentang teks deskripsi secara mendalam. Hal ini perlu adanya pemahaman struktur, unsur, kebahasaan, dan fungsi dari teks deskripsi tersebut. Selanjutnya, opportunity. Made merancang pembelajaran yang dimana materi pembelajarannya dikaitkan dengan latar belakang peserta didik, sehingga membuat peserta didik dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan mudah ditemui di setiap harinya. Selanjutnya, traits. Hal tersebut akan terjadi jika Made hanya memanfaatkan seputar lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dalam merancang pembelajaran yang dibuat Made. Dayo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT berdasarkan kompetensi sosial pada konteks strength, weakness, opportunity, dan threat pada kasus ketiga. Yang strength bisa dilihat bahwa Made memiliki kemampuan beradaptasi yang baik karena Made ini adalah orang yang berwilayah di Bali. Lalu untuk kekuatannya selanjutnya, Made mengembangkan pembelajaran yang didasarkan pada latar belakang etnis. Jadi di sini Made mengetahui bahwa latar belakang dari siswa yang ada di Bali itu untuk menerapkannya pada proses pembelajaran. Selanjutnya, weakness. Kelemahan yang dimiliki Made ini yaitu kurangnya kreasi dalam bentuk media pembelajaran. Made hanya berpatokan pada komunikasi secara lisan tanpa adanya proses belajar mengajar berlangsung. Lalu yang terakhir, kekurangan Made yaitu Made tidak menggunakan teknologi pendukung. Jadi dalam penyampaian contohnya, peserta didik mungkin mengalami miskomunikasi tanpa adanya contoh atau bentuk visual pembelajaran. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Made menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif karena dia berhasil menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan latar belakang lingkungan serta budaya tempat tinggal peserta didiknya. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Ancamannya di sini Made mendapatkan materi bahan ajar yang tidak relevan dengan kondisi lingkungan di sekitar sekolah, sehingga ia harus mengadaptasi metode pembelajaran yang dapat mempermudah peserta didiknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT berdasarkan kompetensi kepribadian pada konteks strengths pada kasus ketiga, di mana Made ini bersikap tegas dan dewasa, selalu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, serta menghargai perbedaan, di mana ia bekerja keras, bertanggung jawab, dan mencari materi yang relevan, menjadikannya model positif bagi peserta didik dalam menghargai keberagaman dan pembelajaran yang kontekstual. Selanjutnya pada konteks weakness, di mana Made ini belum sepenuhnya menghargai perbedaan minat peserta didik, karena hanya berfokus pada satu tema, padahal peserta didik ini punya minat yang berbeda. Selain itu, persiapan materi Made masih kurang mendalam, sehingga perlu mencari lebih banyak contoh yang sesuai agar pembelajarannya lebih efektif. Pada konteks opportunity, Made ini bisa menjadi contoh yang baik dalam menginspirasi peserta didik dengan memberikan materi yang relevan dengan kehidupan mereka, sehingga mereka lebih menghargai budaya dan lingkungan. Selain itu, dengan menghargai perbedaan, Made menciptakan suasana kelas yang inklusif dan mendorong peserta didik untuk saling menghormati. Pada konteks traits, di mana jika
Tidak disertai dengan inovasi, pembelajaran yang terlalu stabil dapat terasa monoton dan membosankan bagi peserta didik. Selain itu, jika beban kerja terlalu berat, etos kerja yang tinggi bisa menurun, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan analisis SWOT berdasarkan kompetensi profesional. Pada bagian strengths, berdasarkan pengalaman Made dapat menguasai strategi pembelajaran berdiferensiasi dan juga menguasai strategi pembelajaran inklusif. Hal ini dilihat dari bagaimana Made mengkaitkan materi pembelajaran dengan budaya yang terdapat di Bali sesuai dengan karakter dari siswa yang diajar oleh Made. Kemudian weakness di sini yang pertama, Made kurang menguasai perspektif yang beragam karena di sini Made hanya menjelaskan tentang bagaimana adat dan budaya yang terdapat di Bali. Yang kedua, kurangnya memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran karena di sini Made hanya menjelaskan tanpa menggunakan media pembelajaran dan dijelaskan secara langsung. Kemudian bagian opportunities, Made terlihat mampu melakukan evaluasi pengajaran dan pembelajaran melalui refleksi diri. Kemudian Made juga mampu mengembangkan materi pembelajaran, terlihat dari bagaimana ia mengkaitkan dengan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian traits, di sini Made sulit melakukan koneksi dengan pengetahuan yang lebih luas untuk mencapai pemahaman bermakna. Kemudian keterbatasan kesempatan untuk menguatkan dan mengembangkan potensi dan kompetensi guru profesional. Adapun kesimpulan dari 3 kasus yang telah kami bahas sebelumnya, yang pertama yaitu dari aspek pedagogi, yaitu cara mengajar seorang guru yang terlalu sama terus-menerus bisa membuat siswa bosan. Dengan cara mengajar yang bervariasi, siswa punya banyak kesempatan untuk belajar. Dilihat dari aspek sosial, cara mengajar seorang guru berhasil membuat peserta didik paham dengan mencari nilai rata-rata. Murid mungkin terlalu bergantung pada cara seorang guru dengan cara yang lain. Yang kedua, semua guru pasti pernah melakukan kesalahan. Guru yang baik bisa menjadi contoh yang baik pula bagi para murid-muridnya. Dan yang terakhir yaitu aspek profesional. Di sini kita sebagai seorang guru harus pandai-pandai mengajar anak pada zaman abad 21 sekarang yang lebih condong kepada teknologi, namun kita bisa melihat ancamannya, yaitu kurangnya fasilitas yang membuat kita sulit mengajar dengan baik. Banyaknya tugas yang administratif membuat guru kurang fokus untuk mengajar. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan itu datangnya dari diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.